Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini kita akan melanjutkan diskusi kedua mengenai bubble diagram yang nantinya kita jadikan blockchain. Izin share screen terlebih dahulu. Kelihatan kah? Terlihat. Oke. Sebelumnya itu kita kan sudah diminta untuk memprogramkan ruang. Sorry, ada keributan sedikit. Oke. Teman-teman sebelumnya kan sudah membuat organisasi ruang yang dimana setiap ruangannya itu sudah memiliki ukuran masing-masing dari setiap ruangannya. Selanjutnya ini kita melakukan analisa fake. Setelah kita melakukan mengetahui besaran ruang yang kita akan buat nantinya, selanjutnya kita menganalisa apa-apa aja yang ada di denah kita nantinya, yang dimana kita akan memisahkan berbagai macam bentuk area yang dimana masing-masing areanya memiliki sifat tersendiri, yang mulai dari semi publik, publik sampai ke private. Ini file dari salah satu arsitek. Saya dapat di salah satu dokumen arsip. Selanjutnya itu setelah kita melakukan organisasi ruang yang dimana kita mengetahui besaran ruangannya, selanjutnya itu kita memprogramkan ruang sesuai bagaimana kita letakkan, di mana letak posisi seperti kamar mau diletakkan kemana. Selanjutnya seperti ini contohnya. Kita diminta untuk membuat bubble diagram yang digunting-gunting serta diwarnai dan ditaruh di tempat market kita. Ini bentuk-bentuk yang dipotong-potong dan disusun. Seperti ini cara penyusunannya.
Dan ini nantinya juga sebagai block plane yang kita buat nantinya, yang berawal dari bubble diagram, yang dimana dalam gambar denah terdapat 5 progres, yang dimana progres pertamanya itu bubble diagram with circulation, block diagram, loss plane, sama preliminary plane atau refinite plane. Di mana tadi programnya dibuatkan sebuah bubble seperti contohnya di layar kalian, yang dimana kita menyusun setiap ruangannya dan membentuk suatu block plane dari setiap bangunannya. Ini bentuk matriks dari ruangan yang kita buat nanti, apakah berhubungan atau tidak. Ini merupakan sirkulasi bubble diagram. Ini contoh desain prosesnya, yang dimana area contoh dari area ini terdapat 334.000 meter persegi, dikonvert menjadi 102 dan berubah menjadi bentuk ini, kelola lagi menjadi ini, dan seterusnya. Setelah melakukan itu, kita melakukan zoning terhadap area-area yang kita buat nantinya. Ini space hierarchy. Ini bentuk analisa dari SAID. Ini merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada contoh gambar. Ini merupakan bentuk analisa. Ini pembagian bentuk ruangan, yang dimana terbagi dua bentuk ruangan, yang dimana terdapat khusus pria dan khusus perempuan. Ini master plan-nya. Kayak gitu aja sih. Ada pertanyaan kah? Ini bentuk space planning, di mana terdapat bentuk expansibility, compatibility, versatility. Ada yang mau ditanya kah?
Lalu komik aja nggak apa, langsungkan. Izin bertanya, kita kan untuk tugas keberapa ini? Topik kelima, judulnya kan menyusun bentuk dasar denah melalui bubble diagram pada tapak atau site kan. Pertanyaannya mungkin bagaimana cara kita nanti untuk berbahasa visual yang kronologis melalui diagram arsitektur dengan baik, gitu aja. Sehingga sesuai ketentuannya. Kita sesuaikan dari apa yang kita ingin buatkan kepada klien. Gimana di sini untuk menyesuaikan tugas kita kan disuruh membuat sebuah bubble diagram yang nantinya sebagai dasar denah kita kan. Nah, kalau menurut video literatur yang di-share Pak Wija, yang dimana dalam membuat konsep diagram atau plane itu terdapat 5 step, yang dimana pertama kita harus membuat bubble diagram terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat sirkulasi keluar masuk penghuninya itu, serta sirkulasi kendaraan. Selanjutnya itu setelah kita mendapatkan sirkulasi serta bubble diagram, yang dimana bubble diagram itu sebagai patokan kita untuk membuat blok diagram, yang dimana yang bubble diagram ini kita ubah menjadi blok-blok organisasi setiap ruang, seperti contoh di gambar pada layar, yang dimana kita pertamanya itu membuat bubble, dan selanjutnya itu close plane, yang dimana terdapat close plane itu maksudnya denah kosong atau denah kasar seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya itu preliminary plane, yang sudah memang benar-benar gambarnya itu akan kita pakai nantinya. Kayak gitu kan? Kayak gitu sih. Dimasukkan kan? Mungkin ke pertanyaan selanjutnya aja. Kalau dalam studio perancangan arsitektur ini kan sangat terkait dengan mata kuliah asas-asas perancang, asas perancangan arsitektur. Nah, dalam menetapkan asas rancang dalam bangunan yang sesuai dengan site kita, pertanyaannya bagaimana membayangkan aliran atau isme dan fasad bangunan, sedangkan luas masing-masing ruang dan tata letak masing-masing ruang sudah dipetakan di program ruang.
bisa jawab. Emang tadi mic-nya mati kan? Teman-teman. Halo. Kedengaran udah? Ini diskusi santai aja ya, nggak usah formal-formal banget. Kalau ada masukan, ini kan sesuai dengan mata kuliah ini kan ya, fungsi perancangan itu ya. Kalau kan dia kan ada tiga ini ya, ada tiga fungsi kan, asas simbolik, asas rasional, dan asas psikologi. Kalau dalam menempatkan dena-dena ini, kita masih terkait dengan asas rasional kan, yang nanti akan kita kembangkan ke asas visi psikologi. Nah, ya diulang lagi ya, bagaimana kita, ini untuk plan ke depannya, membayangkan aliran kita seperti mungkin kubisme atau modern atau tradisional gitu, dan fasad bangunannya. Sedangkan dalam program ruang kita sangat baku ya, sedangkan kita dituntut dalam studio ini untuk kata Kak Wija itu dipinggirkan dulu dalam konstruksinya dan macam-macamnya. Yang penting itu mungkin ke arah sirkulasi ruang yang unik-uniknya itu, dan bentuk bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya seperti mungkin mengerucut, mungkin menggabungkan beberapa ini. Sedangkan kita itu lebih apa ya, gimana ya? Sedangkan kita sudah dipetakan lebih dahulu gitu program ruangnya melalui bubble diagram ini. Terus apakah ada teknik atau teori gitu yang kalian tahu gitu? Jika ini pertanyaan selanjutnya nih, cara gitu aja dulu. Halo. Kalau menurut saya sih, kalau menentukan aliran tergantung kurang jelas sih. Kayak Pertanyaannya kah? Kurang jelas. bukan, tadi Pak Rozi kalau nggak salah jawab. Halo. Oke. Kalau menurutku kok menentukan aliran sih tergantung dari Bergema Bu. Dah. Iya, normal. Kalau menurutku sih itu kalau menentukan aliran bangunan tergantung dari sang arsiteknya. Kebutuhan klien sih. Kita kan di sini tugas PA membayangkan bahwa kita sedang mengerjakan proyek. Jadi kita kan walaupun kita ngadai-ngadai bangunannya seperti itu, tapi kita tetap mengutamakan kebutuhan klien serta minatnya klien, seperti apa kebutuhan bangunannya sama bentuk fasadnya bagaimana. Seperti itu sih menurut saya. Baru dikombinasikan sama sang arsiteknya. Masuk nggak?
Ya lumayan ya guys. Ada yang lain kah? Yang lain. Atau ada yang mau nge-share semacamnya mengenai informasi yang kalian dapat. Kalau aku belum sampai ke menentukan fasad sih, cuman fokusnya masih di yang ini apa namanya bentuk denah itu. Terus mungkin nanti setelah bentuk denah kan itu nanti nggak mungkin kayak langsung kotak gitu jadinya. Pasti kan kayak ada ruangan yang agak maju atau yang agak mundur gitu. Nah mungkin dari situ nanti kayak baru bisa ngebentuk fasadnya supaya kelihatan lebih arsitektural aja gitu. Mungkin ada yang lain. Izin menjawab. Menurut aku, kita tuh jangan mikir ke belakangnya dulu, karena kan entah itu mau ikut aliran apa, terus fasadnya gimana. Menurutku tuh jangan pikirin itu dulu. Kalau sekarang tuh lebih baik kita mikir gimana nih bentuk denahnya kayak gitu. Kan kita baru disuruh diminta untuk membentuk denahnya dulu kan. Jadi kita buat denah dulu yang sesuai kayak gitu. Nah, bentuknya ini kita presentasikan dari bubble diagram yang tadi itu, yang awal-awal atau dari ngomongnya, iyalah kayak gitu. Jadi kan dari bubble diagram, terus kita presentasikan ke sirkulasinya, terus kita bentuk ke denahnya. Nah di denah itu terserah kita mau bentuk entah itu bentuk maju, mundur. Nah dari bentuk denah tersebut kan biasanya jadi muncul suatu bentuk bangunan kayak gitu. Jadi lebih baik kita pikirin sekarang tuh mau gimana bentuk denahnya dulu. Nanti kan kalau mau bangunannya bentuknya persegi panjang, segitiga kebalik, itu kan terserah kayak gitu. Jadi kita sekarang diskusi aja gimana caranya untuk menyelesaikan tugas yang minggu ini, yaitu untuk buat denah tersebut kayak gitu. Ada yang masih belum dipahami atau masih mau dipertanyakan atau ada yang udah paham, biar yang lain tuh sama-sama paham kayak gitu. Nah, bisa dimengerti guys. Jangan malu-malu Sumima. Ngerti kok. Jadi intinya kita tuh tiga alternatif dulu tuh denahnya dari bubble diagram yang kemarin. Cuman aku bingungnya itu kan kita buat tiga alternatif nih, apakah bubble diagramnya yang kemarin tuh boleh ditambah 2 lagi atau tetap ngikutin satu bubble diagram itu aja cuannya. Kenapa putus-putus di aku? Jadi ini pulang lah. Jadi kan intinya kita minggu ini bikin 3 alternatif denah. Nah itu kan dari bubble diagram yang udah kita buat dari topik kemarin. Terus kalau misalkan terus boleh apa enggak kalau bubble diagramnya tuh kayak tambah lagi gitu, nggak pakai bubble diagram. Oh. Jadi aku mau nanya, untuk menentukan letak bubble diagramnya itu, menurut kalian perlu atau enggak untuk mengkaitkan bubble diagram dengan arah matahari? Misalnya tuh kalau menentukan mana arah matahari yang baik untuk ruangan ini, ruangan itu, gitu. Menurut kalian perlu atau enggak? Kalau menurut aku perlu sih, soalnya kayak kan lumayan juga tuh untuk pencahayaan alami. Kan kemarin bapaknya bilang kayak lebih banyak menggunakan yang dari alam-alam gitu. Nah, terus tuh aku tuh mau nanya, ruangan-ruangan apa aja gitu loh yang pas buat di matahari pagi, terus matahari sore, atau pas di tengah-tengah matahari gitu. Jadi kayak, seumpama kayak matahari pagi itu bagus untuk apa gitu. Nah, terus ruangan apa yang cocok gitu untuk di sebelah timur, terus ruangan apa yang cocok sebelah barat gitu.
gitu. Kayaknya yang lebih berpengaruh itu matahari pagi sama sore kali lah. Mungkin kalau siang kan panas tuh, jadi mungkin lebih banyak mendingan kayak di biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak pagi, menurut aku itu tuh ruang belajar. Terus tuh kayak teras juga mungkin sih kayak dari timur gitu. Soalnya kan kalau misalnya ruang belajar tuh membutuhkan cahaya juga, kan lebih baik daripada pakai pencahayaan buatan, lebih bagus pakai pencahayaan alami. Terus tuh kalau matahari sore, senja itu kan biasanya kalau view yang bagus untuk senja itu kan dari teras ya biasanya yang buat santai itu. Kayaknya gitu sih. Kalau menurut aku sih Ya, mau menambahkan aja. Kalau yang ditangkap dari video-video yang lain itu, kalau sinar matahari sama apa itu tadi ya? Sinar matahari arah mata angin itu terkait juga dengan view itu ya. Dengan view, dengan mungkin penambahan vegetasi, dan tata letak itu terkait dengan kebisingan. Nanti di pertama-tama tapaknya itu dianalisa sesuai dengan yang diajarkan kemarin, dan penempatan itu diatur lagi ke analisa yang sudah data-data dan fakta itu telah didapatkan, seperti apakah di pinggir jalan, dari vegetasinya apakah dia akan mengurangi desibel dari kendaraan yang lalu lalang, atau dari matahari sebagai sumber dari sebagai dari solusi dari rumah hemat energi yang menjadikan rumah tidak terlalu bergantung kepada listrik, yaitu lampu dan AC, dan bisa menundukkan ruangan yang vegetasi itu terkait dengan view juga. Jadi kita menempatkan kamar-kamar itu di mana ya sesuai dengan sang arsitek dan analisa fakta data terkait apa. Itu aja. boleh menambahkan. Berarti selain dari arah matahari, kita juga ini kayak perlu menaruh perhatian dari arah angin, karena kan mau pakai lebih banyak penghawaan alami. Nah, berarti nanti kita cek aja dulu di Google dari data BMKG atau dari mana gitu, arah angin yang lebih banyak tuh dari mana. Jadi bisa ditempatkan lebih banyak bukaan seperti ventilasi atau angin-angin. Nah, terus tuh aku tuh mau nanya, ruangan apa aja yang cocok untuk yang bersebelahan dengan jalan gitu. Karena kan jalan kan pasti rame kan, berisik juga kan karena bising suara kendaraan. Nah, terus ruangan apa yang cocok untuk berdekatan dengan jalan? Terus ruangan mana yang cocok untuk berdekatan dengan tetangga? Kan pasti kita punya tetangga gitu. Ruangan apa yang cocok gitu, biar tetangga nggak terganggu oleh kita dan kita juga tidak terganggu oleh keberisikan tetangga gitu. Terus penempatan ruangnya tuh gimana?
Yang pasti kalau deket jalan sih garasi kayaknya ya. Terus sama ruang praktek. Kan diminta ruang prakteknya tuh di cuma 1 lantai kemarin. Kan nggak mungkin kalau ruang praktek di atas. Nah, mungkin nanti di bawah tuh boleh kita letakkan kayak garasi, ruang tamu, terus ruang praktek. Terus sisanya mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Nah, aku mau menambahkan dikit. Itulah makanya dibutuhkan bubble diagram. Yang dimana nanti kalian warnai kan, ada yang semi publik, ada yang publik, ada yang privat. Nah, bentuk-bentuk itu nanti kalian susun, kalian sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Misalkan area yang publik, ruangan-ruangan yang publik kalian letakkan di bagian-bagian mungkin contohnya tadi yang kamu bilang tadi di pinggir jalan kan. Nah, kamu letakkan saja misalkan ruang tamu atau carport itu posisinya di dekat sirkulasi keluar masuk dari kendaraan itu sendiri serta sirkulasi tamu yang ada. Kayak gitu sih. Berarti yang kayak cenderung ke privat, semi privat tuh ada di lantai atas atau yang berjauhan dari jalan gitu. Nah, kalau semi private itu sendiri kan aktivitasnya itu kan terdapat anak, ayah, istri, saudara. Berarti tamu itu nggak bisa akses ke area semi private semi publik gitu kan. Jadi itu kemungkinan dia berada di dekat area publik, tapi area itu sendiri tidak berjauhan dari area private juga sih kalau menurutku. Biasanya saling terhubung itu antara publik sama semi publik itu saling terhubung, hampir terhubung dia. Jadi area-area yang private memang khusus dia daerahnya itu jauh dari area publik sih, dari akses-akses orang-orang seperti tamu atau semacamnya. Ada lagi kah? Nah, kalau aku masih bingung tuh menentukan zoning tuh sih, soalnya misalnya kan gini, kalau publik itu kan berarti ruangan itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, biasanya kan yang ditempatkan publik itu kayak ruang tamu gitu. Terus, tapi kan kalau kita mau masuk ke ruang tamu itu pasti kita juga izin. Nah, kok dibilang ruang publik, padahal kita harus izin juga untuk masuk ke dalam ruang tamu itu. Ngerti kah maksud pertanyaanku? Ngerti. Itu kan yang gimana ya? Tamu ini dalam artian kan bukan sangkut paut dalam keluarga gitu kan. Misalkan tetangga kita mau datang ke rumah kita kan, dia kan nggak langsung masuk gitu aja kan. Tetapi terus dia mau masuk ke ruang keluarga, nggak bisa gitu dong. Jadi mereka tuh hanya terbatas. Suaraku jelas kah? Keputus sih tadi. Tarik jaringan. Jadi kalau misalkan ini kan ruang tamu, kenapa dibilang ruang publik, sedangkan itu kan harus minta izin dulu kita kalau masuk. Nah, jadi kita bandingkan saja dengan ruang keluarga. Sebenarnya kan itu hanya bisa diakses dengan saudara. Kita hanya mengizinkan orang-orang yang memang saling berkaitan dengan kita yang boleh masuk ke area ruang keluarga. Tapi kalau misalkan ruang tamu kan
misalkan tetangga kita datang, nggak mungkin dia masuk ke ruang keluarga karena batas area mereka itu sebenarnya hanya di ruang tamu, karena dia tidak ada saling berkaitan antar kekeluargaan. Maksudnya gimana ya, nggak ada ikatan persaudaraan dari familinya gitu. Jadi hanya terbatas di ruang itu saja, di area ruang-ruang publik gitu. Paham nggak? Ya lumayan. Makasih. Oke. Nah, terus tuh kan dari jawaban yang Pak Rozi bilang tadi, itu kan ruang tamu, bentar. Aku mau jawab punya Vagita tadi, yang dia nanya tentang bubble diagram, apakah boleh diubah-ubah atau tidak. Sebenarnya kalau bubble diagram itu bisa aja diubah-ubah, karena itu kan sebagai Jaringanmu, Pak Rozi. halo. Ya, halo. Tadi kan Vagita nanya apakah bubble diagram boleh diubah-ubah atau tidak. Nah, itu kan fungsinya bubble diagram sebagai proses kita untuk membuat denah. Jadi itu kita sesuaikan dari apa yang kita inginkan, gimana mau kita letakkan bangunannya, misalkan ruang tamu mau di mana, itu bisa kita ubah-ubah sih, tergantung apa yang kamu ingin buat ke dalam denahmu sendiri. Jadi bisa diubah-ubah, mau satu mau dua, suka hati sih. Yang nanti intinya finalnya itu cuman satu. Ada yang menambahkan kan? Atau ada yang bingung? Oh, itu Diva. Halo Diva. Nah, aku mau lanjutin yang tadi boleh nggak? Boleh dong. Nah, jadi kan yang dimaksud sama Bulan tadi itu kan ruang tamu itu termasuk publiknya itu kan kayak harus izin dulu gitu. Nah, kalau seumpama yang tugasnya tuh punya apa namanya, usaha tambahannya kafe gitu. Kalau kafe kan kayak orang asal masuk aja kan nggak perlu izin gitu kan. Nah, apa perbedaan publiknya kafe sama publiknya ruang tamu itu kan pasti beda gitu. Karena nggak semua pelanggan bisa masuk ruang tamu gitu kan. Nggak semua orang luar yang kita nggak kenal bisa masuk ruang tamu atas kemauan dia, nggak pakai izin kita gitu. Nah, jadi gimana itu penyelesaiannya? Publiknya kafe dengan publiknya ruang tamu gitu. Kalau kita ngomongi kafe, itu sebenarnya dia, ini kan kita bandingkan aja. Kalau kafe itu fungsinya, tujuannya apa? Sedangkan yang kita bangun ini tujuannya apa? Ini kan tujuan kita kan membangun rumah tinggal. Sedangkan itu sebagai tempat usaha. Ini mana tempat usaha itu pastinya orang-orang yang tidak dikenal berkunjung ke tempat kita kan. Seperti itu sih. Tapi misalkan ini kafe ya. Kan kafe itu sirkulasi pengunjungnya gitu kan saling bergantian kan, keluar masuk yang kita tidak kenal. Tetapi area yang keluar masuk itu hanya terbatas sampai ke area tempat kita memesan makanan. Kalau dia masuk ke
area bagian kasir, di mana kasir itu melayani mereka, itu sudah masuk ke area private sih. Jadi batas mereka itu sampai di area kasir itu doang. Sedangkan area semi publiknya itu di WC-nya atau di tempat ruang-ruang musiknya atau macam gitu. Kayak gitu sih. Kita cuma membandingkan antara fungsi bangunannya, tujuan bangunannya itu dibuat untuk apa, gitu sih. Ada lagi? Oh iya, mau nanya, kita kan tiap tugasnya kan punya usaha masing-masing. Nah, tentunya ada pengunjung. Nah, nanti pengunjung tuh apakah kalian buatkan tempat parkiran di dalam denah atau kayak di luar denahnya? Ini siapa yang mau jawab? Kalau jawaban aku yang sekarang mau ku buat, aku naruhnya itu dia memang agak terpisah dari ruangan-ruangan seperti ruangan publik sih. Dia memang di dalam satu bangunan, tetapi itu dia macam ada sirkulasi atau jalan yang khusus mengantar ke area area usaha kita, kayak gitu sih, tersendiri jadinya. Berarti punyamu langsung di dalam rumahnya itu kah? Atau kayak di halamannya aja? Aha. Jadi aku berusaha nanti itu menampilkan bangunannya itu kayak memang dia bentuknya kayak satu bangunan, tapi kalau di dalam itu dia bukan sekedar bangunan biasa, tetapi dia punya value seperti villa. Jadi kita itu macam ini kan nanti di tengah-tengahnya itu ada gardennya, ada tamannya. Nah, di taman itu sebagai titik pusat dari denahnya, yang dimana nanti itu setiap ruangannya itu mengitari tamannya, yang dimana nanti ada jalan khusus untuk mengakses setiap ruangannya, kayak gitu sih. Kalau punya aku, tergantung yang lain kayak mana. Oke, makasih. Kalau punyamu Iras, gimana kah konsep yang kamu buat nanti? Atau yang lain? Tinggal 10 menit lagi. Kalau misalnya aku tuh kalau ditanya area parkir tuh mungkin kan aku kan buka praktek dokter. Jadi aku buat sebagian ada di dalam denah, sebagian lagi di luar gitu. Kalau punya rencananya. Oh, berarti gambarnya langsung satu tapak gitu ya, terus baru ditaruh denahnya di mana gitu. Iya. Tapi masih rencananya juga sih. Kamu bilang? Ya kan aku nanya tadi, berarti punya aku belum. tapi kayaknya terpisah sih, soalnya kalau di lantai satu udah kayak full gitu lantai dasarnya. Mungkin di halamannya aja nanti. Malah kalau punya aku konsepnya itu yang terpisah malah carportnya. Oh, garasinya berarti beda atap gitu ya? Ya. Oh. Jadi dia macam sendiri gitu. Aku mau nanya lah, kalian tuh ruang usahanya sama rumahnya tuh terpisah atau gabung sih? Sama rumahnya gitu? Aku gabung sih. Aku berarti gabung. satu atap? Satu atap tapi kayak jauh gitu, kayak ruang untuk keluarga sama untuk prakteknya agak terpisah. Tapi tetap satu atap.
Ini progres kalian di mana kah? Sama semua kah? Artinya, nggak tahu juga. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Intinya hari ini kita buat 3 denah dari bubble diagram kemarin. Ya. Iya. Yang pertama bubble kan? Ya, Baru yang bubble pakai sirkulasi terus sama blok diagram. Baru minggu depan yang versi konsultasinya itu kayaknya versi lengkapnya kah? Kayaknya itu yang udah skematik denah yang terakhir itu mungkin yang dipakai asistensi. Yang tidak yang ada furniturnya, yang sudah ada garis ukurnya kah? Kayaknya. Kalian pakai apa kah buat maket? Aku pakai karton Jepang kemarin sama PVC. Bagus juga. Karton berapa mili? 4 kali yang agak tebal gitu. Cuma sebenarnya bingung sih nyari alasnya yang bisa besar, yang bisa masuk beberapa bangunan yang ada di sekitar tapak. Jadi nggak bisa juga kayak maksain. Sedangkan skalanya kan diminta 1:100 kemarin. Aku sih takut juga. Bapak kan minta kemarin 1:50. Baru posisi aku kan masih di luar Palangkaraya. Estimasi biayanya itu mengerikan dulu. Iya tuh gimana coba ngirimnya. Sedangkan itu tuh besar banget tuh yang diminta dengan Bapak tuh. Untuk denahnya itu kita mengikuti tapak kan ya. Kalau selama tapaknya bentuknya segitiga, jadi kita nggak harus kotak kan ya, mengikuti tapak itu ya. Nggak harus. Yang penting muat kayaknya di dalam tapak. Itulah Bapak kan minta yang kemarin pertama kali kita bertemu sama Pak Wija kan, dia minta bentuk-bentuk yang tidak simetris kan, dia butuh bentuk-bentuk yang asimetris. Tapi aku dapatnya bentuk setnya itu bentuk kotak. Ya mau nggak mau kotak. Tapi tapi walaupun bentuk-bentuknya kotak, tampaknya nanti itu saya buat kayak asimetris sih. Jadi main di tampak. Tapi tuh bangunannya tuh nggak menuhin si site yang kita dapatkan, atau enggak, maksudnya kayak setengah dari set itu nanti kayak halaman luas gitu, isinya pohon-pohon atau tanaman gitu. Nggak boleh gitu kah? Atau harus bangunan di semua setnya tuh? Gimana? Kayaknya bebas aja sih. Kalau menurut aku bebas. Jadi se-efisiennya aja gimana nyusunnya. Kenapa? Kalau kita pakai pola pikir arsitek, itu kan kita merancang bukan sekedar membangun, melainkan kita kan mendesain lingkungannya juga. Bagaimana sang penghuninya nanti menikmati hasil karya kita. Jadi mulai dari tamannya, ruangannya, bentuk-bentuk furniturnya, itulah. Jadi kita tentukan. Jadi Bapak memberikan kebebasan. Kecuali tadi kita di jurusan teknik sipil, dia bodo amat sama lingkungan. Dia tujuannya cuman buat bangunan, jadi saya hitung, kalian gaji, selesai. Ya, betul. Ayo, apakah masih ada lagi nih yang dibingungkan?
ini dalam setku itu kan dikasih foto sama bapaknya denah itu ya. Itu dia tapaknya kurang begitu jelas sama bangunan sebelahnya. Soalnya antara rumah ke rumah itu pepohonannya itu apa ya? Terlalu luas, jadi untuk tapaknya itu berapa meter kurang ketahuan sih, cuma perkiraan aja. Itu gimana lah? Takutnya ngambil tanah orang kan. Kalau Sama aku sih, aku juga kemarin tuh perkiraan aja, cuman ya kira-kira aja juga kalau misalkan ada bangunan di situ ya jangan dikenain. Lebih baik lebih sedikit sih daripada kayak kelebihan keambil tanah orang gitu. luas kalian berapa kah? Aku lupa Luas tapi tanah lumayan sih. 55. Kalau nggak salah 55. 45 atas 55. Besar juga ya. Saya dapat 30 kali 35. Punya lo kotak kan sih? Jadi saya tahu. Saya kotak. Oh, Kotak. Sisa 2 menit. Cuman ini kayaknya nggak sampai 60 menit. Lanjut ke tahap 3 kah? Ya. Diskusinya kayak gini aja, santai. Ini kalau nggak salah bentuk kotak. Kelihatan kah? oh iya kelihatan. Kotak doang. Lebih simpel sih. Iya. Tapi sebenarnya lebih enak yang segitiga loh. Segitiga. Karena kan bentuk-bentuk segitiga tuh yang bentuk-bentuk bisa membentuk sebuah bentuk yang tidak asimetris. Kayak jarang ditemukan gitu ya. Posisi bangunan kalian di mana kah? Punya aku sih di seberangnya Penirhas kemarin tuh. Tepat di seberangnya. Jalan Mentaya. Iya, Jalan Mentaya Adi. Mentaya. Mentaya. Niatnya pengen ke sana sih, pengen lihat langsung, tapi izin buka share screen untuk progres yang kemarin itu untuk diaplikasikan dalam program doangnya sama tapak. Guys, udah bisa kan? Sama tugas kemarin ya. Dari besaran ruang dulu ya. Kita kan hari ini membentuk bubble diagram ya, seperti sebentar bubble diagram. Nah, bubble diagram. Sedangkan kita udah buat nih kan bubble diagram ini kan, tapi nanti dikembangkan dan sesuai skala nih. Sivitasnya kita digambarkan juga kah? Apa maksudnya yang ketentuan ini? Merah, kuning, hijau, biru, gitu.
Pergerakan orangnya kah maksudnya Iya, fasilitasnya dibuat juga kah? kayaknya Enggak. belum deh. Belum ya? Belum dibuat ya? Yang pakai denah itu kan? Yang sekarang? Yang nanti? Iya, yang waktu denahnya udah jadi. Iya, yang di bubble diagram itu enggak ya? Cuma buat kotaknya aja. Jadi toh Nggak tahu sih. progresnya ini untuk hari ini kan kita diminta untuk mengumpuli progresnya. Nah, progresnya itu kita buat diagram ruang, kan ada 5 progres tadi yang ada di video literatur Bapak kan. Mulai dari bubble diagram, sama yang pakai sirkulasi, blok, sama yang denah kasar, sama yang sudah ada furnitur. Nah, jadi kalau kamu tanya pakai sirkulasi, pakai sih. Oh, sekarang ini memakai sirkulasi lagi kan? Iya. Oh, pakai yang ini kan? Mm-mm. Berarti ada 2 sama ini kan? Apa nggak usah ini? Oh, gimana ya? Ini bedanya yang ini kan hubungan antar ruang atau sirkulasi Ini hubungannya sih. antar, berarti hubungan tidak usah. Langsung ke sirkulasi aja. Iya. Ini hubungan antar ruang kan? Iya, hubungannya. Dan ini memperjelasnya aktivitas mana-mana aja yang akan orang-orang mana aja yang akan mengunjungi ruangan tersebut. Nah, itu yang Ini aja. dipakai. Mengenai analisa besaran ruang, jadi kita memakai perkiraan seperti ini kah? Supaya ada satu ruangan, anggap aja ruangan belajar, kita memakai satu perkiraan jumlah dikali panjang kali lebar kah? Untuk Itu kan fungsi dari kamu mencari besar ruangannya, itu nanti yang dipakai besar ruangannya yang nanti kamu buat di denah. hari ini kah? Iya. Ini aja Pak, ini juga memakainya. Ini kan buat total ya, total seluruh ruang itu ada berapa kali berapa, lantai 1 dan lantai 2. Ini baru terhadap furnitur sih, bukan terhadap orang nanti. Nggak apa pakai ini aja. Kalau aku pakai itu sih, karena kan itu kan sudah dihitung mulai dari sirkulasi manusianya sampai furniturnya. Kalau aku hitungnya gitu. Cuman Ya, cuman ada sedikit bingung sedikit. Soalnya bagian misalkan apakah besar ruangan ini misalkan kita buat denah kan, pasti ada yang ruangan yang menyesuaikan sama ruangan yang lainnya kan. Jadi ada penambahan ukuran sih kalau di saya. Kalau aku juga nambah ukuran soalnya yang kalau berdasarkan hitungan yang kemarin itu kayak terlalu sempit aja. Jadi lebih dibesarin. Iya, sama. sama mungkin penempatannya ya. Jadi kalau kemarin saya coba buat sketsa kasarnya kan, mau buat denahnya itu menyesuaikan dari ukuran yang ada ini kan agak aneh bentuknya saya dapat. Nah, biar agak nggak aneh gitu kan, saya tambah aja dikit ukurannya. Yang jadi masalahnya itu apakah boleh atau tidak sih? Kalau berdasarkan video yang kita tonton sebelumnya tuh, yang hitungan ini sebenarnya cuman kayak tolak ukur Patokan aja, gitu. Kayak sebagai minimalnya aja. Jadi mungkin boleh sih ditambah-tambah gitu ukurannya. Soalnya kecil banget, nggak mungkin kayak sekecil itu jadinya nanti. Iya sih. Kayak lebih maksa gitu sih kalau menurutku hasil hitungannya tuh. Masuk akal sih.
Ini kan dalam analisa besaran ruang ini kan bentuknya kotak ya. Sudah diketahui. Ini di gambar analisa besaran ruang ini kan bentuknya kotak ya. Semua kotak kan. Nah, dalam praktek lapangan nggak mungkin semuanya kotak kan. Bisa aja ada yang lingkaran, segitiga, dan tentu saja furniturnya akan menyesuaikan. Itu bagaimana pengukurannya? Nah, kalau kembali lagi kamu dari site, toh kamu sesuaikan. Misalkan buat denda tuh, kamu sesuaikan dengan apa yang kamu ingin buat. Kalau aku sih gitu. Misalkan ini ruangannya mau lingkaran kan. Ini ruangan lingkaran memang sudah dihitung memang dari awal. Mau di mana letak. Kan kalau kita berencana kan, Pak, saya butuh rumah begini-begini. Pasti udah ada bentuk di kepala itu ancang-ancangnya. Oh, saya mau begini, mau begini. Baru dikondisikan dari sang klien. Jadi bentuknya itu menyesuaikan sih dari bentuk site. Misalkan Cara kita menentukan panjang lebar dan luas bangunan, sedangkan bentuknya itu abstrak, itu bagaimana? Kalau ukuran tanahnya luas, nggak masalah sih. Kalau ukuran tanahnya kecil, pintar-pintar kita mengelola bentuknya. Itu terkait dengan konstruksi kan, sama pengerjaan di lapangan untuk membangun rumah tersebut. Kalau bentuknya sesuai dengan lembar kerja. Jadi lumayan rumit. Itulah. Kalau misalkan ini luasan tanahnya itu kecil, itu yang bikin pusing sih sebenarnya. Karena kita harus memperhatikan mulai dari cahaya matahari, bagaimana kita memasukkan matahari, mulai dari penghawaan, sirkulasi udara gitu kan. Itulah yang mulai kita perhatikan, gimana kita menyusun ruangannya, apakah sirkulasinya bertabrakan atau tidak, kayak gitu sih. Lebih ribet kalau misalkan luas tanah pas-pasan, tapi ownernya ini minta di yang overpower gitu bentuknya. Ya sih, lumayan nanti pekerjaannya pusing juga. Mungkin ke selanjutnya aja deh, untuk mempersingkat waktu. Biasanya kita itu pusingnya, misalkan kita sudah melewati progres gini kan, itu nanti pas pembuatan denahnya itu agak sedikit bikin pusing. Nah, ini bentuknya kenapa begini, haruskah saya ubah? Kayak gitu sih. Banyak nanti hal-hal kecil yang didapat kalau kita sudah buat gambar denah. Tiba-tiba bentuknya nggak pas, kurang, ubah lagi, sampai berubah lagi bubble diagramnya. Ya tergantung dengan sirkulasi dan keratan bangunan, penempatan ruangan gitu, penempatan ruangannya. Percuma kita buat unik tapi yang tapi sepi, nggak ada yang datangnya. Tapi garasi nih, sebenarnya nggak pusing juga sih. Garasi ada 5 sepeda, 2 motor, mobilnya ada 2. Belum lagi ke yang ini ruang usaha nih. Salah ini ya, salah, ini maksa banget. Padahal ukurannya minimal berapa ya luasnya? 50-70 meter ya? Iya. Ruang usaha, iya. Nah ini itu maksa banget ini. Lebarnya berapa sih? Ini salah, ini mungkin lebih ke ruang kerja aja yang ini. Dia ruang kerja misah. Soalnya di kamar utama. Nah, ya. Kalian pakai ukuran di ruang kerja itu berapa? Aku 4x5. Aku lupa bentar. Kalau saya itu bisa 4x5. Kalian buat kayak gini juga nggak sih? Yang kemarin buat itu? Dong. Seukur-ukuran furniturnya juga kah? Kalau furniturnya itu pakai sih.
Karena gimana ya? Mana dia bentuknya? Nah, walaupun ini mana dia? Kolap. Oh, mana pagar. Nah, kelihatan kan? Walaupun di sini kan nggak ada ukurannya, tapi di sini pakai ukuran asli bentuk furniturnya sih. Misalkan meja gitu kan, saya pakai ukuran 90 cm. Itulah, tinggal saya susun jadi dengan memperhatikan sirkulasinya. Tapi juga kita juga memperhatikan mana sih mau letak posisi, misalkan ini kamar tidur kan, ini pintunya ada di sebelah kanan, sedangkan posisi nih saya kasih di layar ya. Oh, mana dia? Belum ada apakah? Masih virtual background ini kan? Kita tempatkan ini kan posisi tempat tidurnya ngarah ke kanan kan, sedangkan pintu masuknya ini ada di bawah. Nah, itu kita sesuaikan di mana posisi bentuk tempat tidurnya dengan memperhatikan sirkulasi ruangannya. Jadi kita nggak sembarang naruh tempat tidur gitu. WC pun ada tata cara untuk meletakkan kloset loh sebenarnya. Kalau nggak salah itu saya pernah dapat informasi kalau kita meletakkan kloset duduk gitu atau tempat buang air besar kan, itu dia tidak boleh, kalau muslim arsiteknya itu tidak boleh menghadap ke arah kiblat kalau nggak salah, arah klosetnya. Karena kalau nggak salah itu gimana ya, untuk menghargai umat muslim sih sebenarnya. Kalau nggak salah, saya dapat informasi dari dosen Pak, dari guru waktu SMA dulu. Kalau menempatkan tempat kloset duduk gitu kan, harus kita perhatikan juga di mana arah kiblatnya. Jadi dia tidak sejajar dengan arah kiblat. Jadi kembali lagi, furnitur ini nggak baku ya kalau seumpama kita menyambung-nyambungkan ruangan hingga menjadi suatu denah. Mungkin yang kita gambar ini menyesuaikan kembali ya. Ada penambahan pengurangan ini furnitur agar ruangan tidak terlalu kosong jika ada penambahan ukuran ruangan. Jadi ini cuma buat apa ya? Standarnya aja sih kalau menurut saya, yang saya tangkap dari pendapatnya Bulan tadi, sebagai dasar bentuk denah kita. Biar nanti kan misalkan ini ruang kerja, nggak mungkin kita masukkan 2 meter kali 2 meter kan, itu ruang kerja atau WC sih. Jadi dengan cara kita buat kayak gini untuk menyesuaikan bentuk. Ya nanti bentuknya itu bisa berubah, kita tambahkan ukurannya sih, bukan mengurangi. Kayaknya itu yang saya dapat dari Bulan tadi. Mungkin bisa pindah ke slide selanjutnya. Oke. Apa masih ada yang ini menyampaikan? Enggak ya? Oke, lanjut selanjutnya aja. Nah, pasti yang kita buat ini terkait lagi dengan matriks hubungan ruang yang publik, semi publik, dan privat kan.
Aha. Jadi berubah lagi ini matriks hubungan ruangnya. Yoi, pasti berubah lagi. Kalau misalkan kita ngubah bubble-nya. Bentar dulu. Iya dong. Enggak. Iya. Lebih ke denah sih kayaknya kalau yang matriks ini. Ya, Den. Apakah misalkan gini kan, ruang kamar anak pertama dengan ruang tidur utama itu, apakah mereka saling terhubung atau tidak? Enggak sih sebenarnya, enggak mengarah ke bubble. Ini cuman hubungan ruang. Yang tadi bubble diagram hubungan ruang itu kayaknya beda dengan bubble diagram sirkulasi. Jadi kalau misalkan sirkulasinya berubah, hubungan ruangnya nggak berubah sih. Kali kamu misalkan ada perubahan tempat, misalkan tadi posisi ruang tidur utama itu kan sama dengan ruang tidur anak kan, saling berhubungan gitu kan. Tapi ruang tidur anaknya ini dipisahkan ke lantai 2. Pasti berubah juga hubungan ruangnya. Gitu sih. Oke. Selanjutnya. Ini zoning udah tadi ya. Nggak usah dibahas lagi. Dan diagram sirkulasi. Kita buat ini aja. Data existing-nya ya. Berarti ini disesuaikan ya. Ini yang dibilang tadi, tapaknya itu kurang jelas. Cuma digaris aja sih. Berarti semua disesuaikan dengan tapak ini ya. Ada yang segitiga, kotak. Side-nya. Ini analisa mataharinya ya tadi. Penempatan ruang-ruangannya ini dianalisa dulu. Kira-kira cocok di pinggir apa di tengah. Sirkulasi kendaraan sama kebisingan, hujan. Nanti kita buat marketnya itu disesuaikan dengan ini kan ya. Ruangan-ruangannya ini. Wah. Ya, tapi dalam bentuk rumah aja kan? Iya. Tampak luar kan? Tapi bentuk setnya itulah yang segitiga tadi. Iya ini. Ya mungkin segitu aja lah buat perjelas. Jelas, kamu pakai apa itu? Pakai PVC kah? Pakai sebenarnya kalau buat alas bisa pakai triplek, bisa pakai plafon. Kalau saya pakai plafon ya. Kalau triplek itu ukurannya kalau yang di garis kuning Pak Wija itu tapaknya itu 1 meter kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya, kelilingnya 4 meter biasanya sih gitu. Kalau dilihat dari pengukuran berapa set. Kalau di lapangannya kalau membeli tripleknya biasanya yang ukuran 2 meter dikali 120 cm atau 2 kali 1,2 itu harganya 50.000. Itu udah dibelah 2 juga udah mencukupi buat membuat alasnya. Itu 50.000 ya. Sama mungkin alasnya mau dicat aja apa bagusnya sih dikasih kardus, kalau nggak busa sih buat alasnya. Dipilok dulu bawahnya kalau bisa pakai jalan. Tebalnya seberapa tuh, Mas? Tebalnya itu cukup aja berapa milimeter. Tapi kalau dirasa masih kurang, kan itu kan dibelah 2 kan, 2 meter kan. Itu kan 1 meter. Itu bisa ditempel aja pakai lem foam kalau mau. Kamu beli di mana itu? Di toko bangunan sih. Kalau mau di tukang kayu aja, di tukang kayu mesen. Kalau nggak beli di toko bangunan, dibawa ke tukang kayu, dipotong, dilem, atau di tukang kayunya langsung. Tapi kalau bisa sih beli aja di toko bangunan ya. Beli di toko bangunan 50.000 kan. Habis itu dibawa ke rumah,
minta tolong ke siapa, gergaji sendiri, terus lem sendiri. Soalnya kalau di tukang kayu itu motong sama pemasangannya, kalau didobel kena lagi. Jadi ya cuma keluar 50.000 aja lah sama bensin Oh iya. harusnya. Tapi kalau aku pakai plafon ukuran 1 meter kali 50 cm, 80 cm. Tapi udah cukup aja. Posisi kamu di mana, Makasih. Posisi di Jalan Giobos. Jalan Jakarta. Raya Giobos 19. Oh enggak, udah ke sini. Dari bulan kemarin. Baru sebulan di sini. Toko bangunan yang mana kamu beli, Has? Di mana? Sebenarnya di semua toko bangunan sih, kalau triplek harusnya ada sih. Itu kan buat bangunan sih, buat dinding biasanya kan kalau di sini. Beli aja 50.000 dan ditanya. Kalau lem fognya ya nggak usah ditanya lah, 11.000 juga udah dapat banyak sekarang. Sekarang sepak gitu. Tembok. Iya. Terima Terima kasih. Ya, itu. Ada yang mau bertanya lagi kah? Untuk waktunya udah cukup aja kah? Masih kurang? Kayaknya udah lebih aja sih ini. Bagaimana? Apakah kita udahkan aja ini? Halo guys. Halo. Kalau aku cukup aja. Yang lain mungkin. Mungkin cukup aja ini, soalnya dari pembahasan kalian tadi itu udah jelas udah. Ya, silakan ditutup, Pak Rozi. Halo, Pak Rozi. Halo. Iya, sudah. Ya. Oke, mungkin sampai sini pertemuan hari ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya. Jangan lupa di convert.